hidroponik itu bukan hal yang istilahnya kita setelah menanam itu bisa langsung kita tinggal, nanti kita tinggal tahu panennya, tidak. Jadi ini sama dengan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak petani yang ada di lahan konvensional, tetap harus ada butuh kita itu perawatan, kita juga tanaman itu bisa hidup ya. Dari itulah awalnya kemudian saya sering untuk mencoba sayur mana yang ingin saya tanam seperti apa, apakah beda caranya. Oh ternyata sama aja. Jadi kayaknya ini berhidroponik itu asik dan bisa jadi sarana hiburan maupun juga sarana usaha. Dalam hidroponik ini memang saya mempunyai background pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. Ini memang memberikan tantangan tersendiri, utamanya hidroponik itu bukan hal yang istilahnya kita setelah menanam itu bisa langsung kita tinggal, nanti kita tinggal tahu panennya, tidak. Jadi ini sama dengan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak petani yang ada di lahan konvensional, tetap harus ada butuh kita itu perawatan, kita juga pemeliharaan. Nah di sini muncullah kesulitan itu, hambatan itu. Karena apa? Karena sebagai pegawai itu kita ada juga jam kerja yang itu juga harus tepat waktu, dalam artian kalau datangnya jam 7 harus absen, ya berarti jam 7 harus absen, kemudian kita baru pulangnya jam 4. Awal itu memang jadi masalah, karena apa? Istilahnya waktu kita yang sebenarnya masih butuh untuk menata sayuran hidroponik kita ternyata sudah habis. Tapi ini hanya di awal, ternyata lama-kelamaan kita bisa ngakali. Seperti apa toh? Oh ternyata keuntungan dari hidroponik itu dia waktunya longgar. Malah menurut saya longgar, karena apa? Itu kebiasaan dari hidroponik yang dia ada di lingkungan sekitar kita. Yang dalam hal ini seringnya itu ada di perkarangan rumah kita. Jadi mau kapanpun kan sebenarnya bisa. Mau nanti malam pun juga bisa. Nah itu baru saya ketemukan, oh iya ya ternyata malam pun juga bisa. Asalkan kita juga memfasilitasi ada lampu, kemudian juga kita mengatur waktu kita. Dan akhirnya sampai saat ini pun berjalan dengan baik,
kita bisa mengatur. Memang awal-awal dari waktu yang kebiasaan yang mungkin harus kerja, ya ini ternyata makin lama kita tahu lah trik-triknya. Dalam berhidroponik sama dengan usaha-usaha yang lain, pasti ada hambatan, juga mungkin ada masalah. Itu hal yang biasa. Yang di sini yang menuntut seorang itu kalau punya jiwa entrepreneur, itu di situ. Hambatan itu istilahnya hanya sebagai garamnya orang yang punya usaha. Nanti hal yang biasa, yang penting bagaimana kita mengelola hambatan itu, akhirnya hambatan itu bisa kita atasi dengan baik. Ya, kemarin pada waktu-waktu awal pasti, karena kita sama-sama masih belajar. Karena saya terus terang juga bahwa belajar itu banyak sekali medianya. Mau langsung ketemu yang istilahnya punya usaha bisa, kemudian kalau sekarang kan sudah medianya digital, bisa lewat YouTube. Nah, itu saya tapi memilih yang YouTube karena itu bisa saya akses dimanapun, kemudian saya lihat. Ternyata itu yang memang tidak semudah ada yang di YouTube. Semuanya itu butuh proses. Tapi dengan orang yang punya pengalaman, memang pengalaman itu muncul kalau kita lakukan sendiri. Nah, dengan kita lakukan sendiri, kita akan tahu, oh ternyata hambatannya ada di sini, ada di sini. Jadi di awal dulu saya juga sering mengadakan hambatan, yang istilahnya semennya terlalu tinggi atau istilahnya kutilang. Kemudian nanti di tengah-tengah itu ternyata modul kita ada hambatan yang macet airnya, kita pas pada waktu itu tidak nengok, nah, akhirnya mati airnya, mau panen malah pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memperkenalkan kepada lingkungan kita. Bisa ke tetangga, minimal kalau memang kita sudah pasangnya di lingkungan rumah, tetangga pasti akan tahu. Nah, itu promo pertama untuk panen 1-2 silahkan diberikan aja lah. Biar tetangga itu tahu, oh ternyata sayur hidroponik itu seperti ini. Kemudian nanti lambat laun karena sekarang juga tadi era digital, kita bisa memanfaatkan secara teknologi semuanya. Lewat Instagram, kemudian lewat WA, dan maupun YouTube kalau mau ada. Itu kita share kemana-mana, insya Allah pasti ada yang melihat dan ada yang juga pesan. Terlebih lagi kalau nanti bisa bergabung dengan komunitas hidroponik. Dalam komunitas itu ada petaninya, juga ada resellernya.
Jadi jangan khawatir kalau kita nanti sudah panen tinggal lempar aja ke grup itu, perkumpulan itu pasti nanti juga ada yang ambil karena mungkin dia punya link-link yang lain seperti itu. Untuk panen itu memang semuanya sangat tergantung dari cara kita menanam. Rata-rata kalau kita bisa bilang untuk sayuran itu hampir 1,5 bulan lah, itu rata-rata. Nah cuman ini nanti kalau sudah banyak modulnya itu kita tinggal caranya seperti apa kita itu untuk membuat semaian untuk menyusul yang berikutnya. Jadi pengaturannya seperti itu. Jadi nanti mau panen per minggu bisa, mau 2 minggu sekali bisa, atau mau 1 bulan sekali. Tapi kalau 1 bulan sekali itu untuk khusus yang modulnya masih sedikit. Tapi kalau yang sudah banyak jangan, karena begitu nanti bebarengan semuanya, itu nanti malah bingung untuk pemasarannya karena sayurnya terlalu banyak. Kalau pengalaman saya, itu rata-rata kalau kita rata-rata itu dalam 1 bulan dengan jumlah yang saya miliki sekarang itu ada 1000 titik, cuma yang 500 ini kan masih trial and error ya. Ini kalau teman-teman mau lihat di kebun saya itu masih trial error yang separuh sudah berproduksi. Ini kalau tidak salah hitung saya dalam 1,5 bulan itu bisa menghasilkan uang sekitar 400.000 seperti itu. Itu dengan catatan saya belum sempurna. Itu kalau mestinya kalau orang yang sudah jago, udah pro, harusnya itu bisa lebih karena hitung-hitungan saya itu kalau jago dalam artian tanamannya itu berhasil semua dengan angka yang istilahnya 500 hampir ke 700 itu harusnya bisa menghasilkan hampir 1 juta. Untuk teman-teman yang ingin mencoba hidroponik, memang yang pertama yang perlu kita pahami bahwa hidroponik ini adalah salah satu peluang usaha. Jadi yakin dulu, yang penting harus yakin dulu bahwa ini pasti